Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SAS? Alhamdulillah kita dapat bertemu untuk bersama-sama belajar mengenai public speaking. Public speaking atau berbicara di depan umum penting dipelajari oleh siapapun dan bagi profesi apapun. Ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari dan kita ketahui. Yang pertama, vokal. Yang kedua, verbal. Dan yang ketiga adalah visual. 3 hal ini saling terkait dan sangat dibutuhkan dalam belajar public speaking. Yang pertama, vokal. Vokal, bagaimana kita mengatur nada suara kita, artikulasi yang jelas, dan juga menyesuaikan sebagai apa kita berbicara di depan umum. Karena berbicara di depan umum bermacam-macam, bisa menjadi master of ceremony, bisa memberikan sambutan, bisa juga ketika kita menyampaikan presentasi atau hal apapun. Pengaturan suara yang benar, artikulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk menyampaikan pesan kepada audiens di hadapan kita. Aturlah vokal kita, kapan jeda, kapan nada-nada naik atau turun, bagaimana mengawali atau mengakhiri. Vokal sangat berpengaruh di dalam bagaimana suara kita bisa diterima baik oleh audiens kita. Jumlah audiens, tempat juga menentukan bagaimana vokal kita bisa diterima oleh audiens kita. Tentu di dalam ruangan atau di luar ruangan juga sangat mempengaruhi bagaimana vokal kita akan disesuaikan. Memang vokal adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dipelajari. Bukan hanya bernyanyi saja kita berlatih vokal, tetapi dalam public speaking perlu pengolahan vokal, termasuk bagaimana mengatur nafas kita dengan cara yang benar, supaya ketika kita berbicara dalam jangka waktu yang lama, kita bisa mengatur nada suara kita dan vokal kita tetap terjaga. Itu yang pertama. Dan belajar vokal sangat dibutuhkan, termasuk juga dibantu dengan bagaimana kita berolahraga, pengaturan nafas, supaya audiens kita melihat kita tidak kemudian menilai bahwa kita terengah-engah barangkali atau mengatur nafasnya kurang tepat. Semuanya, siapa saja bisa berlatih vokal dalam belajar mengenai public speaking ini. Dan siapa saja tidak tergantung punya bakat atau tidak. Karena belajar public speaking sangat penting bagi semuanya saja, profesi apapun, agar kita bisa mengolah suara kita dengan baik dan diterima audiens dengan nyaman. Yang kedua, verbal. Verbal adalah penggunaan kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan. Pilihlah kalimat-kalimat yang tepat sesuai dengan maksud kita menyampaikan pesan. Karena pada dasarnya public speaking itu sendiri adalah bagaimana berkomunikasi, menyampaikan
pesan kepada audiens kita. Seperti tadi saya bilang, apakah kita menjadi MC atau pembawa acara, ataukah kita sebagai narasumber dalam sebuah acara seminar, atau kita bisa jadi menyampaikan sambutan di dalam sebuah acara yang memungkinkan kita tampil. Pilihlah kata-kata yang tepat, yang tentu membedakan antara acara yang sifatnya formal, semi formal, atau hiburan. Karena pemilihan kata-kata yang tepat akan memudahkan dan tentu audiens kita nyaman dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Perlu diperhatikan bagaimana pula untuk kapan berhenti, kapan tidak, sehingga kalimat yang kita ucapkan bisa mempengaruhi audiens yang tentu ingin menerima atau menerima informasi dari kita dengan mudah. Ingat, untuk acara yang formal berbeda dengan acara yang semi formal. Ketika acara itu memang menghibur, tentu kita tidak boleh pula terlalu kaku dan formal. Nah, yang ketiga adalah visual. Visualisasi atau apa yang kita tampilkan dari pertama kali kita datang, baik penampilan, cara membawa diri dengan baik, sangat berpengaruh kepada kepercayaan audiens ketika menerima informasi dari kita. Maka tampillah sesuai acara, sesuai waktu dan tempat di mana kita berada. Kenakan busana yang sesuai, yang pantas dengan acara, hindari salah kostum. Karena sangat berpengaruh terhadap audiens yang ada di hadapan kita tentu saja. Visual yang kita tampilkan, penampilan kita menentukan penilaian dari audiens kita terhadap diri kita. Nah, maka tetaplah berpenampilan yang sesuai, yang tepat, sehingga menjadi satu kesatuan dengan vokal dan juga verbal yang kita sampaikan. Kita berharap bahwa 3 hal itu, vokal, verbal, visual, menjadi satu kesatuan untuk menjadi pembicara yang baik, untuk menjadi public speaker yang baik. Sahabat SAS Center sebagai sekolah public speaking yang berada di Magelang, Jawa Tengah, mempunyai kelas untuk belajar secara basic. Yang pertama, tentu akan kita sampaikan bagaimana dasar-dasar public speaking. Kemudian, pengolahan suara. Bagaimana mengolah suara kita menjadi suara yang layak untuk didengar sesuai dengan acara atau apapun yang kita lakukan untuk audiens kita. Dan kita bisa belajar bagaimana percaya diri dan mengatasi nervous. Juga bagaimana kita mengenal mengenai speaking power. Ada lagi, kita belajar senam mulut dan gestur. Kita juga akan berikan materi mengenai entertainment skill. Karena memang kita berikan untuk
mereka yang akan terjun di dunia entertainment atau menjadi MC di acara-acara yang sifatnya menghibur. Juga ada materi mengenai penampilan termasuk tata rias, dan yang penting adalah praktek, baik itu praktek public speaking ataupun praktek sebagai Master of Ceremony atau MC. Selain itu, setelah kelas basic sudah dilalui, sahabat SAS bisa masuk ke level 1. Nanti akan diarahkan apakah kebutuhan public speaking ini untuk misalnya masuk ke angkatan atau TNI, atau untuk hal yang lain kita akan arahkan. Dan jika sudah dilalui level 1, nanti kita menuju ke level 2 sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mari kita belajar public speaking, karena belajar public speaking menyenangkan dan kita bisa belajar banyak hal untuk menjadi apa saja. Mau jadi public speaker yang handal? Silahkan sahabat SAS bergabung dengan SAS Center. Sukses untuk kita semuanya, dan mulailah belajar sesuai dengan kapasitas diri kita, kemampuan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya keterampilan sebagai penunjang kesuksesan. Terima kasih sahabat SAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sahabat SAS.